Selamat datang kembali. Kali ini kita akan ngobrolin lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan ya. Spesifiknya bab 21 dari The 22 Immutable Laws of Branding. Judulnya menarik, Hukum Kematian. Betul. Nah, kita mau coba pahami bareng-bareng kenapa sih sebuah brand, katanya mirip manusia, punya siklus hidup, dan kenapa menerima ini, katanya, penting buat sukses jangka panjang. Siap kita gali? Siap. Ini konsep yang sebenarnya penting banget, tapi seringkali ya gitu, sulit diterima banyak perusahaan. Sulitnya di mana biasanya? Gagasan bahwa brand yang udah dibesarin itu nggak abadi. Bahwa ada fasenya, lahir, tumbuh, dewasa, terus akhirnya ya redup atau bahkan mati. Itu berat. Masuk akal sih. Nah, inti dari bab ini kan memang soal siklus hidup alami brand itu ya. Ada kutipan bagus di sana, untuk brand, seperti manusia, ada waktu untuk hidup dan waktu untuk mati. Agak filosofis kedengarannya. Iya, tapi ini relevan banget buat bisnis. Dan disinilah seringnya kesalahan terjadi. Perusahaan malah keluar uang banyak banget buat menyelamatkan brand yang sebenarnya udah ya di ujung jalan lah. Oh iya? Iya, di sumber ini dianalogikan kayak menempatkan brand di panti jompo merek sekarat, pakai alat bantu napas, segala macam. Padahal uangnya itu, menurut argumen di sini ya, lebih baik dipakai buat generasi berikutnya. Generasi berikutnya maksudnya brand baru gitu? Bisa brand baru atau mungkin inovasi di brand lain yang masih punya masa depan. Intinya, jangan terpaku sama yang udah mau tenggelam. Kenapa ya perusahaan sering kejebak di situ? Apa karena sayang sama sejarahnya atau takut mulai baru? Wah, bisa jadi kombinasi ya, ada faktor emosi, pasti, tekanan dari dalam juga. Dan mungkin agak sulit juga melihat kapan sebuah era itu benar-benar sudah selesai. Padahal, ya itu tadi sumber dayanya bisa lebih produktif di tempat lain. Oke. Ini nyambung ke poin lain yang menarik banget di materi ini. Soal bedanya antara brand yang cuma terkenal sama yang bermakna. Bisa dijelasin lagi soal ini? Katanya brand terkenal pun bisa nggak ada nilainya kalau maknanya udah usang. Persis, itu poin krusial. Terkenal, awareness-nya tinggi, itu satu hal. Tapi apa yang diwakili brand itu, relevansinya, itu hal lain. Contohnya kan Kodak ya. Iya, Kodak disebut di situ. Semua orang tahu Kodak kan? Tapi apa yang diwakilinya, yaitu fotografi film atau kimiawi, itu jadi kurang relevan di zaman digital. Jadi meskipun terkenal banget, nilai brandnya terkikis karena maknanya udah nggak pas sama zaman. Oh gitu. Nah sebaliknya, brand yang mungkin belum seterkenal itu, tapi mewakili sesuatu yang kuat dan relevan saat ini, itu punya nilai. Punya potensi untuk dibangun lebih besar lagi. Apalagi kalau, dibantu publisitas yang pas. Terus ada istilah eutanasia brand. Wah ini kedengarannya agak gimana ya? Ekstrim gitu, maksudnya apa ini? Hahaha, iya istilahnya memang agak provokatif ya, tapi intinya tuh strategis sebenarnya. Kadang, langkah terbaik itu justru membiarkan brand lama yang udah nggak relevan itu mati secara, ya terhormat gitu. Dibiarkan mati. Iya, terutama kalau ada kategori produk baru yang muncul dan mengubah peta permainan secara fundamental. Kayak waktu komputer pribadi atau PC muncul, itu kan menggeser dominasi brand mini komputer macam digital atau Wang. Ah iya, contoh klasik ya itu. Atau contoh lain di situ kan, deterjen bubuk kayak Tide menggantikan sabun cuci batangan macam Rinso. Itu bukan cuma satu brand gagal, tapi seluruh kategori bergeser. Jadi daripada kita buang-buang sumber daya buat alat bantu jalan brand yang udah tua dan sakit-sakitan lah istilahnya. Betul. Lebih baik fokus ke peluang yang muncul dari kategori baru yang lagi naik daun itu. Ya. Kayak lahirnya Compaq, Dell, Intel, Microsoft dari era PC tadi. Tepat sekali. Itu contoh bagus gimana kematian satu jenis produk atau kategori bisa jadi lahan subur buat lahirnya brand-brand baru yang relevan. Makanya, peringatan keras dari sumber ini adalah jangan coba-coba melawan arus perubahan fundamental kayak gitu. Karena cuma buang-buang sumber daya aja ya. Iya, mempertahankan brand yang udah nggak relevan itu sama aja bakar uang yang mestinya bisa buat inovasi atau bangun masa depan. Oke. Jadi kesimpulan utamanya buat Anda yang mendengarkan nih, penting banget buat kita sadar dan menerima kalau brand itu punya siklus hidup. Ada awal, ada akhir. Ini bukan soal pesimis, tapi soal strategi. Benar.
Jangan sampai rasa sayang atau nostalgia ke masa lalu menghalangi kita buat ambil keputusan yang rasional. Alokasikan sumber daya ke tempat yang lebih menjanjikan. Bisa jadi inovasi di brand yang masih oke, atau ya bikin brand baru sekalian. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda. Kalau brand perusahaan aja ada siklus hidupnya, bisa mati. Gimana dengan personal brand Anda? Di dunia kerja atau bisnis yang berubahnya cepat banget ini? Menarik. Coba direnungkan. Adakah bagian dari identitas profesional Anda sekarang yang mungkin, udah mulai kurang relevan? Dan kapan kira-kira waktu yang pas buat secara sadar mengeutanasianya, lalu mulai investasi bangun citra diri yang baru yang lebih siap buat masa depan? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut kan?